Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Tetap kuat dalam tekanan hidup. Kita baca satu ayat dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-24 sampai yang ke-25 dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau kita melihat di dalam bacaan yang baru saya sampaikan, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang tantangan hidup atau tekanan hidup. Dikatakan, perhatikan bahwa Yesus tidak berkata, jika turun hujan dan datanglah banjir. Tidak dikatakan demikian di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 dan ke-25. Tetapi Yesus berkata, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Apa artinya? Artinya ialah dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi badai kehidupan. Pasti menghadapi badai kehidupan. Badai kehidupan datangnya dengan tiba-tiba, tidak menunggu kesiapan kita dulu. Seperti virus corona ini datangnya tiba-tiba begitu, sehingga dunia menjadi kocar-kacir. Sama seperti juga murid-murid ketika mereka menaiki perahu. Tiba-tiba di tengah perjalanan datanglah badai, angin sakal, dikatakan menerpa perahu mereka. Jadi saya mau katakan sekali lagi, badai kehidupan itu pasti ada, pasti datang dalam hidup ini. Dan badai itu datangnya dengan tiba-tiba, tidak menunggu kesiapan kita, atau dengan istilah saya pamit dulu begitu. Tidak, dia datang tiba-tiba. Dan saya juga mau katakan bahwa badai kehidupan biasanya menyerang kehidupan kita orang-orang percaya seperti atau bagaikan musuh yang ingin menghancurkan
kehidupan kita. Badai kehidupan itu banyak. Ada ujian, ada masalah, ada pencobaan, ada tekanan, ada sakit penyakit, dan lain sebagainya. Ingat baik-baik bahwa badai, ujian, dan tekanan hidup pasti ada. Sekali lagi saya katakan. Dan kita harus selalu siap untuk menjawabnya. Kita harus tetap kuat menghadapi badai kehidupan itu. Saya juga mau katakan pada kesempatan ini bahwa badai kehidupan atau tekanan hidup ini justru membuktikan siapa diri kita sebenarnya. Dengan adanya badai ini akan membuktikan siapa kita sebenarnya. Orang Kristen yang seperti apa kita sebenarnya. Tekanan bahkan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini akan memperlihatkan dengan jelas kadar iman kita. Ketika keadaan nyaman dan tidak ada masalah, orang tidak bisa mengukur kadar iman kita. Tetapi yang bisa mengukur kadar iman kita adalah badai dan tekanan hidup. Itu sebabnya Yesus izinkan badai dan tekanan hidup ini melanda kehidupan kita. Supaya apa? Supaya terlihat jelas bagaimana sebenarnya kadar iman kita di hadapan Tuhan. Pada kesempatan ini mari saya mengajak kita semua bahwa kita harus bersiap-siap untuk membangun rumah rohani kita di atas karakter integritas dan kebenaran firman Tuhan. Integritas seorang anak Tuhan. Tetap dan konsisten melakukan firman Tuhan. Katakan iya, tidak, dan tidak. Dosa tetap dosa. Dan tidak kompromi dengan dosa. Ini integritas kita orang percaya. Ketika kita bisa menjaga integritas kita orang percaya. Dan karakter di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka sekencang apapun badai hidup ini. Maka rumah rohani kita ini tidak akan pernah roboh. Karena apa? Karena kita dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Hari-hari ini tekanan itu terus bertubi-tubi. Bahkan COVID ini semakin meningkat di mana-mana. Ada banyak orang yang mulai ketakutan, bimbang, ragu, takut, cemas, bahkan yang stres, depresi banyak. Dan banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang bunuh diri, takut, dan mati ketakutan. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai integritas dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menjaga integritas serta hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sekali lagi saya katakan, badai sekencang apapun dia tetap berdiri kokoh. Badai kehidupan membuktikan siapa kita sebenarnya. Ada banyak gereja-gereja anak-anak Tuhan ketika badai tidak ada, mereka sepertinya paling rohani, paling hebat, memuji bergirang-girang, mengangkat tangan. Tuhan itu ajaib mereka katakan. Tetapi ketika badai ini datang, mereka berhamburan bahkan takut untuk beribadah. Iman kita akan diuji, dan yang menguji itu ialah tekanan hidup. Makanya saya katakan, kalau Tuhan izinkan badai ini datang, tekanan ini, itu adalah untuk kebaikan. Sebab di akhir zaman dikatakan akan ada penampian antara lalang dan gandum, antara kambing dan domba akan dipisahkan.
Kita lihat satu ayat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini, ayat yang cukup terkenal. Jangan takut dan bimbang, sebab aku Tuhan yang menyertai dan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan akan menolong kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan memegang teguh integritas kita sebagai anak-anak Tuhan yang tetap berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti tema kita di atas tadi. Maka kita akan tetap kuat dalam tekanan hidup seberat apapun. Terima kasih, firman ini menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.